Cara mudah sholat khusyuk, disarankan mengikuti secara berurutan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat, karunia dan perlindungan serta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap kita peroleh setiap detik, setiap saat dan setiap waktu. Seiring detak jantung serta perjalanan napas ini masih berlangsung kita rasakan. Salawat dan salam jangan pernah bosan untuk terus kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan para sahabat serta para keluarga-keluarganya. Semoga kita sekalian memperoleh syafaat darinya kelak di kemudian hari, dan kiranya kita para kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat menjadi hamba yang selalu dicintainya, serta selalu diberikan kemampuan untuk mencintainya dan bermakrifat kepadanya. Amin. Konten YouTube ini dibuat tujuannya adalah agar ibadah apapun yang kita lakukan menjadi khusyuk, semata-mata tertuju hanya ingat kepada Allah sebagaimana yang telah diperintahkannya, terutama sholat. Bukan niat hati saya bermaksud menyebut dan memvonis dengan menyatakan yang Anda lakukan selama ini belum baik, apalagi dengan niat untuk mengajari atau menggurui, seolah-olah yang telah Anda kerjakan belum benar, karena siapapun tak boleh untuk menilai sholat atau ibadah seseorang. Akan tetapi meskipun selama ini yang kita lakukan dirasa sudah baik dan sesuai ketentuan yang dianjurkan syariat, maka wajib bagi kita dapat melaksanakan dengan lebih baik dan benar secara syariat untuk menuju kepada hakikat solat yang sempurna dan sebenarnya menurut kehendak Allah, agar ibadah yang kita lakukan tersebut bisa menjadi khusyuk. Atas argumentasi tersebut, tentunya kemudian akan timbul pertanyaan, bagaimanakah seharusnya cara kita agar hati tetap selalu ingat Allah, untuk kemudian dapat dilakukan oleh tiap orang supaya solatnya menjadi khusyuk? Dan seperti apa pula caranya agar kita dapat membersihkan segala macam bentuk penyakit hati ini, di mana hati atau ruh kita sudah kotor, hitam, legam dan berkarat karena telah kita kotori dengan beragam penyakit hati, sehingga ruh yang bersih dan suci yang dititipkan pada diri kita dahulu sebelum dilahirkan ke dunia ini dapat kita pertanggungjawabkan lagi seperti semula, sebagai bekal kita untuk pulang membawa ruh yang suci itu menghadap yang maha suci, agar kita dapat diterima dengan baik, selamat dan memperoleh ridhonya. Siapapun kita dan berapapun usia kita, kita tidak pernah tahu kapan ruh kita akan dicabut. Maka bagi yang belum mengetahui dan kemudian dengan sungguh-sungguh serta benar-benar berniat untuk mempraktikkan dan mengamalkannya, mereka itu adalah merupakan orang-orang yang telah beruntung dan mendapatkan hidayah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin dinilai oleh sebagian orang konten ini tidaklah berguna. Semoga dalam menyelesaikan konten ini saya tetap diberi bimbingan serta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas izin serta kudrat iradatnya pula, dalam kesempatan ini saya hanya sekedar menyampaikan agar masing-masing orang bisa mengikuti dan memahami serta dipraktikkan oleh mereka-mereka yang mendapat ridho dan hidayah Allah untuk mempelajari. Oleh karenanya dianjurkan agar disimak dan diikuti secara berurutan supaya tidak salah mencermati dan tidak gagal paham. Sebab jika diikuti tidak sesuai urutan atau menyimaknya secara sepotong-sepotong, bisa jadi dapat menyebabkan pemahaman Anda tidak sebaik yang diharapkan, bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Bagi siapa saja yang tidak sependapat atau tidak sepaham dengan konten ini karena merasa tidak sesuai dan tidak pernah ada seperti yang Anda pahami, Anda kaji ataupun dengar sebelumnya di tempat pengajian Anda, jangan Anda jadi panas hati apalagi marah. Jika Anda marah berarti itu penyakit hati Anda masih banyak karena menolak dan tidak menerima kebenaran yang disampaikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi cermatilah apa yang disampaikan. Bila Anda merasa konten ini menyesatkan, maka daripada mempertentangkan beda pendapat yang tak perlu,
debat kusir, celaan yang mengakibatkan dapat menimbulkan perselisihan dan kesalahpahaman. Karena merasa tidak pernah Anda dengar atau Anda baca, mohon Anda abaikan atau tutup saja konten ini. Namun bila Anda paham dan dirasa bermanfaat, silahkan share atau bagikan dan sampaikanlah kepada keluarga dan orang yang Anda kenal. Insya Allah pasti ada nilai ibadahnya untuk mengajak orang lain menuju kepada kebaikan, tanpa perlu mengomentari atau menanggapi isi konten ini. Karena konten ini dibuat bukan untuk Anda komentari atau meminta agar Anda menilainya, bukan juga sebagai bahan debat ataupun diskusi. Jika suka dan ingin ibadah Anda lebih baik, silahkan ikuti dengan mengambil yang baik, dan buang atau tidak usah diikuti yang tidak baik atau yang tidak sependapat dengan Anda. Semoga Anda termasuk dalam golongan orang-orang yang berpikir, dan sebaik-baik orang yang berpikir tetap dalam zikir. Semoga bermanfaat untuk Anda di dunia dan di akhirat. Amin. Air mata dan penyesalan tak lagi bermakna. Dunia ini sudah tua renta, tak lama lagi akan musnah. Langit terbelah dan planet-planet akan hancur menjadi berantakan berkeping-keping. Lautan pun akan bergelombang naik ke daratan, menghancurkan segala-galanya. Ajal adalah kuasa Allah. Malaikat maut tiba, kita pun akan sekarat menuju pada kematian untuk menghadapnya. Orang-orang yang mati di dalam kubur itu ditanya oleh Allah, "Hai mayat, hai jenazah, jika kau diberi kesempatan hidup lagi, mau apa?" Mereka berkata, "Kalau engkau memberi aku umur dan kesempatan hidup lagi sekejap saja, aku mau bersedekah dan mau membangun masjid serta ingin mewakafkan tanahku, dan aku ingin menjadi orang soleh ya Allah." Namun ketika itu waktunya mata telah melihat ajab Allah, telinga mendengar teriakan orang dalam neraka. Saat itu orang penghuni neraka berkata, "Ya Allah, mata kami ini telah melihat ajab, telinga kami telah mendengar teriakan ajab. Balikkanlah lagi kami ke dunia. Kami ingin beramal soleh ya Allah." Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa daya, air mata darah pun sudah tak dapat lagi menebus kehidupan untuk kembali ke dunia. Ketika ajal masih jauh, ketika umur masih panjang, ketika ruh masih berada bersemayam dalam jasad, bersedekahlah. Gunakan harta dan gunakan kekuasaanmu menolong agama Allah, sampai akhirnya mati tiba karena penyakit, karena kecelakaan lalu lintas, atau ajal memang sudah sampai. Semua itu hanya kata manusia. Kenapa dia mati? Karena sebab ini dan itu. Yang ada adalah hanya merupakan takdir Allah. Tapi yang paling penting adalah apa yang bisa kau bawa setelah kematian. Kalau kau orang kaya, apakah uangmu yang segudang itu yang akan kau bawa? Atau gelar pendidikanmu yang berderet? Pakaianmu yang bagus dan mahal? Tanahmu yang luas? Hartamu yang banyak atau mobilmu yang mewah serta rumahmu yang megah? Sayangnya semua itu tak ada yang bisa kau bawa, kecuali selembar kain kafan saja untuk pembalut tubuhmu yang sebentar akan hancur. Dan tidak juga seorang pun yang dapat menemani serta bisa menolong atau membantumu itu. Apakah itu istri atau suami, adik, kakak, anak, ayah, ibu, kakek, saudara dan sebagainya. Tidak peduli apakah kau orang miskin ataupun orang kaya. Sementara selama hidupmu, engkau sebagai makhluk mulia yang dititipkan ke dunia dengan ruh yang bersih dan suci tersebut, tak pernah ingat Allah yang maha suci, sang pencipta dirimu di dalam hatimu. Sedangkan kau akan diminta pertanggungjawaban terhadap ruh yang bersih dan suci oleh pemiliknya, yang dititipkan kepadamu itu, sehingga kau menjadi hidup. Tapi sayangnya kau kembalikan titipan itu kepadanya dalam keadaan kotor, hitam dan legam serta berkarat, karena kau telah lalai bahkan tidak pernah mengingatnya, yang sekaligus telah kau kotori dengan berbagai macam penyakit hati. Penyakit hati di sini bukanlah pada pengertian tentang penyakit medis atau tubuh atau jasad, melainkan adalah penyakit hati atau jiwa, tentang keburukan atau kejelekan sikap, sifat, tingkah laku dan ucapan dengan memperlihatkan atau mengekspresikan gerak-gerik tubuh serta mimik atau raut wajah.
Adapun penjelasan tentang rincian dan kriteria makna penyakit hati tersebut akan dijelaskan secara lengkap pada uraian di bawah nanti. Untuk itu, mari kita sama-sama melihat, merasakan, dan memeriksa ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita ada mengidap penyakit hati atau tidak? Mungkin sedikit atau sebagian, beberapa atau bahkan semuanya telah kita miliki, yaitu khianat, suka berbohong, cinta dunia, suka menipu, keras hati atau tidak mau menerima kebaikan, nasihat, sulit meminta maaf dan berat memaafkan, boros atau mubazir, suka menghina, suka menghasut, ria, tinggi hati, bangga dengan amal ibadahnya, merasa diri lebih dari orang lain dan tidak suka disaingi, tersaingi, jalim, tidak atau kurang bersyukur, gemar mengejek, mencaci, menghina dalam hati meskipun tidak diucap secara nyata atau lisan. Rasa bangga diri, suka menggunjing, membicarakan aib orang lain, suka mengadu domba, munafik, suma'ah, atau suka bercerita pada orang lain mengenal amal baik yang pernah dia lakukan agar orang lain tahu. Panjang angan-angan atau suka berkhayal, suka marah atau emosional, temperamental, egois atau mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain, mudah berkeinginan, buruk sangka, tamak dan rakus terhadap harta dan jabatan, gengsi, sombong atau takabur, angkuh, iri hati dan dengki, pakil atau kikir pelit, suka mengeluh atau berkeluh kesah, suka memfitnah, benci, pesimis, suka melaknat dan mencela atau mencaci, dendam dan benci berkepanjangan, was-was, bimbang dan ragu. Meskipun kita ahli ibadah hingga kening kita sampai hitam karena sujud, tapi sayangnya semua ibadah yang kita lakukan seperti sholat, membaca Quran, baca Yasin, berzikir, berhaji dan lain-lain bukan karenaku, bukan untukku, bukan untuk Allah. Tidak ikhlas, hanya mengharapkan imbalan dan menghitung-hitung pahala saja di akhirat. Meskipun tak salah dan memang Allah menjanjikan pahala sebagai penyemangat agar supaya manusia getol melaksanakan ibadahnya. Dan walaupun lisan atau bibir kita berzikir menyebut nama Allah, namun tetap saja hati serta pikiran kita itu lalai. Lalai karena tidak ingat Allah, tidak hadirnya Allah di dalam hati, yang terlebih dahulu wajib ditanamkan di dalam hati atau ditauhidkan. Jangan hanya cuma lisan dan lidah, syariat kita saja yang capek bergoyang hingga berbuih tak berkesan dan tak berbekas untuk mengingatnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan penuh kerendahan dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Karena hati kita pergi merayap dan berjalan entah kemana-mana, kita hanya ingat tentang duniawi, ingat proyek, ingat hutang, ingat uang belanja, ingat jalan-jalan di mal atau plaza, ingat anak atau suami, istri, ingat kenangan lama, ingat semua pekerjaan, ingat kebutuhan, ingat beras dan cabai sudah habis, ingat harta, ingat keinginan, ingat kekurangan, ingat kesusahan, ingat masalah, ingat sesuatu benda, ingat sipolan, ingat kampung halaman, dan lain-lain. Yang semua ingatan itu selalu hadir ketika kita sholat atau ibadah lainnya. Bukan ingat kepada Allah, sampai lupa sudah melakukan tahiyat awal atau belum, lupa rakaat sholat sudah rakaat keberapa, dan lain-lain. Gerakan ibadah kita saja kita lupa, apalagi untuk mengingat Allah. Itulah yang disebut dengan beramal tanpa ilmu. Kalau mendengar kalimat beramal tanpa ilmu, bisa menjadikan kita marah, karena kita merasa sudah tahu, sudah paham, dan sudah banyak belajar syariat, apalagi tentang bab sholat atau ibadah lainnya. Tahu berwudu, tahu rukunnya, rukuk, sujud, salam, dan lain-lain, berikut makna atau tujuan gerakan, serta tahu semua bacaan ayat apapun, bahkan berikut arti ayatnya. Memang benar kita beramal dan kita juga sudah berilmu,
namun ilmu yang kita pelajari ternyata belum pas dan belum tepat menurut keinginan dan kehendak Allah, sehingga dapat berpotensi menjadikan diri kita ini condong kepada syirik khafi. Artinya adalah syirik yang tersembunyi atau menyerupakan Allah dengan yang lain meskipun sebesar biji zarah, yang dapat diartikan ketika kita beribadah, apa yang kita ingat itu berarti itulah yang kita sembah, bukan Allah. Karena Allah tak mau dan tidak suka diduakan atau disertakan atau disamakan dengan yang lain. Karena segala ibadah itu inti dan tujuannya adalah hanya semata-mata untuk mengingat Allah, tiada yang lain, di mana hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah. Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang artinya, akulah sebaik-baik sekutu atau teman barang siapa mempersekutukan aku bersama yang lain, dia diserahkan kepada sekutu itu. Wahai sekalian manusia, beramallah kalian dengan ikhlas karena Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali amal yang berdasarkan ikhlas karena Allah. Janganlah kalian mengucapkan ini demi Allah dan demi kekerabatan. Perbuatan yang demikian hanya karena kekeluargaan saja dan tidak sedikit pun karena Allah. Dan jangan pula kalian mengucapkan ini demi Allah dan demi pemimpin kalian. Amalan seperti itu hanya untuk kehormatan pemimpin kalian saja dan tidak karena Allah. Hadis qudsi riwayat Al-Bajar yang bersumber dari Ad-Laha. Dan Allah berfirman yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, solat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, serta firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7 yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Sedikit berzikir. Kenapa masih ada ancaman Allah kepada orang-orang yang telah mendirikan sholat sebagaimana yang disebut dalam surat Al-Ma'un? Mari kita coba ulas dan renungkan sejenak. Adapun yang dimaksud dengan kata celaka dan lalai pada surat ini adalah dalam pemahaman ilmu syariat atau fikih atau hukum Islam, sebagaimana pendapat kebanyakan orang, artinya ialah begitu masuk waktu dan mendengar suara azan sebagai panggilan untuk sholat, maka tinggalkanlah apapun aktivitas yang sedang Anda lakukan. Segera ambil wudhu dan dirikan sholat di awal waktu. Jangan lalai atau dilalai-lalaikan. Pemahaman ini baik juga tak salah, karena secara syariat memang dianjurkan demikian. Sedangkan pemahaman secara hakiki terhadap kalimat celaka dan lalai, serta makna yang tersembunyi atau hikmah di balik kata celaka dan lalai tersebut ialah, pada kata celaka adalah merupakan kalimat kecaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernada kejengkelan. Sedangkan pada kata lalai maknanya adalah hati kita yang disebut lalai tidak mengingat Allah, ingatan kita pada yang lain, atau hatinya tidak ingat kepada Allah saat sholat, padahal kita sedang mengerjakan sholat. As-sholatu li dzikri. Jadi bukanlah lalai masalah waktu untuk melaksanakan sholatnya itu. Jika kita melaksanakan sholat di awal waktu, namun dalam sholat kita tidak juga mengingatnya, itulah yang dimaksud lalai. Maka menjadi sempurna dan lebih baik jika dilaksanakan tepat atau di awal waktu dengan pelaksanaan sholat hanya mengingat dia seperti yang diinginkannya. Ibadah yang dilakukan itu bukan karenaku, bukan untukku, bukan karena Allah, atau disebut tidak ikhlas. Dalam hal ini maksudnya adalah apapun amalan yang kita kerjakan yang khusus hanya ditujukan kepada Allah, kita kerjakan hanya dalam bentuk berupa gerakan fisik saja. Namun hati kita lalai entah kemana-mana
alias tidak ingat kepada yang dituju, tidak tertuju atau tidak ditujukan kepada Allah, melainkan kepada yang lain. Kita saja sebagai manusia, jika ada suatu pemberian atau perbuatan orang lain terhadap kita, pasti dapat kita ukur, melihat atau merasa apakah yang dilakukannya itu ikhlas atau tidak. Kalau tidak ikhlas, kita sebagai manusia saja pasti enggan atau bahkan tidak mau untuk menerimanya. Apalagi Allah yang menciptakan diri kita ini, yang sedikit saja dia minta hanya mengingatnya. Kita tidak ikhlas melakukannya meskipun kita kerjakan. Karena ibarat tangan kita memberi, namun hati kita tidak tertuju kepada orang yang kita beri, melainkan kepada sesuatu yang lain. Situasi dan keadaan ini terus saja berlanjut disebabkan semata-mata hanyalah karena kita merasa ilmu yang kita peroleh selama ini sudah cukup, lengkap dan sempurna secara syariat, sebab telah sesuai dengan firman dan hadis, sehingga diri kita ini tidak mau atau merasa tidak perlu belajar menuntut ilmu lainnya. Padahal menuntut ilmu adalah wajib, apalagi ilmu agama sebagai dasar dan pegangan hidup kita. Dan ilmu agama juga ada jenjang atau tingkatannya yang wajib dituntut bagi umat Islam, yakni 1. Ilmu usuluddin atau tauhid atau kalam yang meyakini Tuhan itu ada. 2. Ilmu fikih atau syariat khusus tentang hukum Islam. Dan 3. Ilmu tasawuf yang mempelajari untuk mentauhidkan Tuhan serta membersihkan hati. Ibarat sekolah atau pendidikan, ada kelas, ada jenjang, ada tingkatan pada satu bidang ilmu, agar pemahamannya semakin baik. Jangan merasa cukup di kelas dasar, tentulah beda tingkat SD dengan SMP, dan SMP dengan SMA, serta SMA dengan mahasiswa tentang pemahamannya terhadap suatu bidang ilmu, cara berpikir serta wawasannya, dan berjuang serta berjihad di jalan Allah untuk memerangi segala bentuk hawa nafsu dan bisikan setan yang menghasut, yang selalu melekat di dalam dada setiap detik dalam denyutan napas ini. Tegasnya Allah mengatakan dalam segala gerak-gerik kita, hendaklah Allah yang Esa atau Tunggal itu kita sertakan. Tidak boleh kita lupakan atau kita tinggalkan sesaat pun, barulah Allah ridho. Dan Allah juga tidak suka jika kita mengingatnya, tapi kita sertakan dengan ingatan yang lain. Adapun arti ridho dalam pandangan Allah ialah Allah senang atas segala amal ibadah yang kita kerjakan, karena kita sudah memenuhi hak Allah terlebih dahulu. Allah berfirman yang artinya, apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah? Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, Aku, Allah, selalu menuruti sangkaan hambaku kepadaku, dan aku selalu menyertainya ketika ia berzikir kepadaku. Dan jika ia ingat kepadaku di dalam jiwanya, maka aku pun mengingatnya di dalam jadku. Dan jika ia ingat kepadaku di tempat ramai, aku pun mengingatnya di tempat ramai yang lebih baik daripadanya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku pun akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku pun mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku pun akan datang kepadanya dengan berlari cepat. Pemahaman singkat. Diri kita adalah zat yang hidup, di mana setiap saat melakukan aktivitas atau pekerjaan secara rutin, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dari waktu ke waktu dan sejak lahir hingga kematian. Dengan atau tanpa disadari, baik perbuatan yang kasat mata atau perkataan yang keluar dari lisan, jahir maupun hanya perkataan bisikan di dalam hati, batin, disengaja atau tidak, kita selalu saja melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Apakah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Akhirnya ruh yang bersih dan suci yang sudah dititipkan ke dalam diri kita sebelum kita dilahirkan, dengan suatu perjanjian dan pertanggungjawaban pada Allah, telah kita pakai terhitung mulai dari akil balik sampai kita mati. Setitik demi setitik menjadi ikut kotor, kusam, bahkan berkarat karena berbagai penyakit hati yang bersemayam di dalam diri kita, tetap kita pertahankan.
dan tidak kita perbaiki serta tidak kita bersihkan. Itulah sebabnya kita wajib membersihkan hati setiap hari, setiap saat dan setiap detik, agar kepribadian kita terbentuk menjadi manusia seutuhnya yang bermoral dan beriman serta berakhlakul karimah atau berperilaku yang baik. Akhlak yang baik meliputi perbuatan dan tingkah laku serta sikap dan sifat yang beradab, beradat, beretika, bertata krama yang baik, ramah tamah, sopan santun, kasih sayang dan saling menyayangi dengan sesama manusia, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, serta rendah hati. Karena penyakit hati sedikit demi sedikit telah dikikis, sehingga ruh yang bersih dan suci tersebut kembali telah terpelihara dalam keadaan bersih dan suci, sampai masanya tiba saat diminta oleh pemiliknya yang menitipkan. Sebab orang-orang yang hatinya bersih dan ingat selalu kepada Tuhannya, otomatis Tuhan akan membimbing yang bersangkutan dalam semua tindakan dan perbuatannya, serta selalu dijaga, diingatkan dan diawasi. Ketika ada cahaya terang sekecil apapun menuntun kita dalam kegelapan, niscaya seseorang tak akan tersesat. Barang siapa yang ingat aku pasti akan ingat dia, kata Allah. Manusia di dunia ini semuanya sama, yakni menumpang. Tidak ada yang mengontrak, ngekos, apalagi milik sendiri. Semuanya akan diambil dan diminta pertanggungjawaban apa-apa yang kita miliki. Dan kita semua ini akan pulang kembali lagi menghadap kepadanya, serta mempertanggungjawabkan barang yang dititipkan atau ruh tersebut dengan segala perbuatan kita di hadapan Allah. Mengembalikan ruh ciptaan Tuhan yang wajib kita bersihkan dan sucikan kembali. Wajib fitrah kembali seperti dahulu ketika Tuhan meniupkan ruh ke dalam janin. Itulah hakku, kata Allah. Jadi tegasnya hak Tuhan dulu wajib kita penuhi, yaitu ruh yang bersih dan suci. Inilah yang dituntut oleh Allah kepada setiap manusia untuk dijaga. Sempat atau tidak sempat, suka atau tidak suka, ruh itu wajib dirawat, dipelihara, dan tetap dibersihkan agar selalu berkilauan mengeluarkan nur, cahaya hati yang sangat indah, seperti waktu ruh itu tetap setia dan selalu bermesraan, selalu akrab, selalu intim dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun. Begitu juga setiap anak manusia, siapapun orangnya. Bila sudah dapat mengembalikan ruh itu seperti semula bersih dan suci, maka inilah yang dinamakan dengan cinta yang abadi. Cinta sejati dan hakiki, bercinta setiap saat, setiap waktu, dan setiap detik tidak pernah lepas hatinya. Ruhnya terus berhubungan dengan zatnya yang maha tinggi. Inilah Al-Quran di dalam bahasa Arab yang tidak bengkok. Disebut dengan zikrullah, agar kamu itu benar-benar bertakwa dengan mengingat Allah secara terus-menerus. Maka kita akan selamat menuju kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan iman, Islam, dan ihsan, atau disebut juga dengan Islam yang kafah. Sedangkan Islam yang kafah menurut arti yang hakiki itu meliputi antara lain ialah fi'li, atau yang dikenal dengan sebutan perbuatan atau gerakan pada saat sholat. Misalnya takbir, sujud, ruku, hingga salam di dalam mengerjakan segala macam amal ibadah kita kepada Allah, terutama dalam mengerjakan sholat yang 5 waktu. Qauli, atau yang disebut dengan ucapan atau lisan ketika membaca ayat-ayat. Kemudian disusul dengan sebutan kalbu atau kalbi atau hati, ruh, yang tugasnya di dalam solat adalah hanya berhubungan dengan Allah atau disebut berzikir, mengingat dan mengenang Allah terus menerus di dalam hati sepanjang solat atau ibadah lainnya. Tugas ruh, hatilah yang menyaksikan hadirnya Tuhan dalam hati ketika saat sholat, yang dikenal dengan sebutan khusyuk, disertai dengan pikiran yang bulat dan utuh, hanya tertuju kepada Allah semata-mata, tiada yang lain. Karena tujuan dinul Islam tidak lain hanya untuk mentauhidkan Allah saja, atau mengikhlaskan segala bentuk aktivitas apa saja yang kita kerjakan semata-mata hanya untuk Allah. Dengan demikian, jika selama ini solat kita tidak dapat mencegah hati dari ingatan lain selain kepada Allah dengan berbuat maksiat batin atau syirik khafi, maka jelas solat yang kita kerjakan itu masih hanya seputar pelaksanaan dalam pandangan manusia saja,
atau solat yang dikerjakan hanya sebatas perbuatan fisik, alias mengerjakan spot-spot Arab saja, dan yang didapat hanyalah keringat dan letih semata. Namun hati tetap saja masih belum mendapatkan solat yang sesungguhnya dalam pandangan Allah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti alan nasi jama'an yusalluna wala yusallun, riwayat Ahmad, yang artinya akan datang suatu masa atas manusia mereka melakukan solat, namun pada hakikatnya mereka tidak solat. Dan dalam riwayat Abu Dawud mengatakan, berapa banyak orang yang solat namun hanya mendapatkan rasa capek dan lelah. Oleh karena itu, perbaikilah solat kita dulu. Jangan merasa cukup karena sudah merasa baik dan sudah merasa benar, agar tidak menyesal nantinya ketika menghadap sakaratul maut dan menghadapi kehidupan yang penuh dengan berbagai macam bentuk pertanggungjawaban ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, tidaklah aku akan memperhatikan hak hambaku sebelum ia menunaikan hakku. Hadis qudsi riwayat Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir, yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha.